Selain itu, sebagai kelanjutan dari sejumlah stimulus kebijakan yang telah diumumkan pada RDG tanggal 18 dan 19 Februari 2020 dan tanggal 2 Maret 2020, Bank Indonesia kembali memperkuat bauran kebijakan yang diarahkan untuk mendukung upaya mitigasi risiko penyebaran COVID-19, menjaga stabilitas pasar uang dan sistem keuangan, serta mendorong momentum pertumbuhan ekonomi melalui 7 langkah berikut ini. 1. Memperkuat intensitas kebijakan triple intervention untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar, baik secara spot, domestic non-delivery forward atau DNDF, maupun pembelian SPN dari pasar sekunder. Kedua, memperpanjang tenor repo SPN hingga 12 bulan dan menyediakan lelang setiap hari dalam jumlah berapapun untuk memperkuat pelonggaran likuiditas rupiah perbankan yang berlaku efektif sejak 20 Maret 2020. Ketiga, menambah frekuensi lelang swap falas atau FX swap tenor 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan dari 3 kali seminggu menjadi setiap hari, guna memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang yang berlaku efektif sejak 19 Maret 2020. Keempat, memperkuat instrumen term deposit valuta asing guna meningkatkan pengelolaan likuiditas valuta asing di pasar domestik, serta mendorong perbankan untuk menggunakan penurunan giro wajib minimum atau GWM valuta asing sebesar 4% atau 3,2 miliar dolar Amerika Serikat yang telah diputuskan Bank Indonesia untuk kebutuhan di dalam negeri. Kelima, mempercepat berlakunya ketentuan penggunaan rekening rupiah dalam negeri atau FOSRO bagi investor asing sebagai underlying transaksi dalam transaksi DNDF, sehingga dapat mendorong lebih banyak lindung nilai atas kepemilikan rupiah di Indonesia. Berlaku efektif paling lambat pada 23 Maret 2020 dari rencana semula 1 April 2020. Keenam, memperluas kebijakan insentif pelonggaran GWM harian dalam rupiah sebesar 50 basis point yang semula hanya ditujukan kepada bank-bank yang melakukan pembiayaan ekspor impor, ditambah dan diperluas dengan yang melakukan pembiayaan kepada UMKM dan sektor-sektor prioritas lain, berlaku efektif sejak 1 April 2020. Ketujuh, memperkuat kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung upaya mitigasi penyebaran COVID-19 dan memastikan kelancaran pengedaran uang dan jalannya sistem pembayaran melalui Romawi 1, ketersediaan uang layak edar yang higienis, layanan kas dan backup layanan kas alternatif, serta menghimbau masyarakat agar lebih banyak menggunakan transaksi pembayaran secara non-tunai. Romawi 2, mendorong penggunaan pembayaran non-tunai dengan menurunkan biaya sistem clearing nasional Bank Indonesia atau SKNBI yang dari perbankan ke Bank Indonesia yang semula Rp600 menjadi Rp1 dan dari nasabah ke perbankan yang semula maksimum Rp3.500 menjadi maksimum Rp2.900. Berlaku efektif sejak 1 April 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Dan 3 Romawi, mendukung penyaluran dana non-tunai program-program pemerintah seperti program bantuan sosial PKH dan BPNT, program kartu prakerja, dan program kartu Indonesia Pintar Kuliah. Berbagai langkah kebijakan Bank Indonesia tersebut ditempuh dalam koordinasi yang sangat erat dengan pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK dalam memitigasi dampak COVID-19 sehingga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga
serta momentum pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan. Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menempuh sejumlah stimulus fiskal dan stimulus ekonomi untuk meringankan beban masyarakat dan perusahaan dari dampak COVID-19 serta menjaga tetap kondusifnya berbagai aktivitas perekonomian. Demikian juga OJK telah menempuh langkah-langkah untuk menjaga kesehatan perbankan dan lembaga keuangan non-bank serta bekerjanya pasar modal. Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan memonitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu, serta siap untuk menempuh langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan yang perlu ditempuh baik oleh pemerintah, Bank Indonesia maupun OJK untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Demikian pokok-pokok keputusan RDG, yaitu penurunan suku bunga BI rate dan 7 langkah lanjutan. Dalam siaran pers kami yang berjudul BI 7-day repo rate turun 25 basis point menjadi 4,5% dan 7 langkah lanjutan untuk menjaga stabilitas dan memitigasi risiko COVID-19.